Kita mungkin terkeliru dengan dua konsep yang Allah sebut dalam Quran. Yang pertama, konsep kembali kepada Allah, dan yang keduanya berikutan dengan kembali kepada Allah, menemui Allah. Allah berfirman, "Fabashshiri sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Firman Allah, "Inna lillahi," diakhiri dengan "wa inna ilaihi raji'un." Kami ini hamba kepunyaan Allah dan kami kembali kepada Allah. Konsep kembali kepada Allah ini sudah disalah faham oleh kita semua. Kita salah faham menggambarkan kembali kepada Allah seperti apa yang selalu berlaku dalam hidup kita. Balik ke rumah, balik kampung, balik dari sekolah dan sebagainya. Yang keduanya, bertemu Allah yang disebut banyak kali dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Sesiapa yang mahu untuk menemui Tuhannya Allah, falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah ia beramal soleh dan jangan menyentuhkan amalannya itu dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Jadi konsep kembali kepada Allah dan bertemu Allah ini memang disalahpahamkan oleh umat Islam di akhir zaman. Karena kita gambarkan balik kepada Allah seperti juga kita balik satu tempat seperti yang saya terangkan. Dan bertemu Allah itu pun kita gambarkan seperti juga kita menemui sesuatu. Bertemu mak, bertemu bapa, bertemu kawan. Bagaimana kita boleh salah tafsirkan kembali kepada Allah? Sedangkan Allah di dalam Quran telah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, sekiranya ada hamba-hambaku yang beriman bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ni sangat hampir. Jadi kalau Allah sangat hampir, macam mana kita nak balik? Tak perlu. Yang lebih hebat lagi, Allah berfirman dalam ayat 4 surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah itu beserta kamu di mana-mana pun kamu berada. Allah itu beserta kita. Jadi macam mana liqa itu dimaknakan bertemu Allah, sedangkan Allah menegaskan Allah itu beserta kita. Kerana itu hendaklah kita betulkan konsep kembali kepada Allah, kedua konsep bertemu Allah. Siapa yang menggambarkan kembali kepada Allah, seperti juga kita balik ke satu tempat kemudian bertemu Allah, kita samakan dengan kita bertemu dengan orang yang kita cari, ibu bapa kita atau siapa saja. Itu adalah konsep yang salah, pahaman yang salah. Maksud kembali kepada Allah ialah mengenal Allah seperti dahulu. Kerana bila kita dilahirkan di dunia, kita sudah tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah itu sangat hampir, maha hampir, walaupun Allah itu beserta kita. Jadi maksud kembali kepada Allah itu ialah kita
kenal semula Allah yang sangat hampir kepada kita, beserta dengan kita. Siapa yang ingat, benar-benar ingat Allah, maka berarti orang tersebut sampai kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai rahsia roh kita semasa roh belum dimasukkan ke dalam tubuh kita masing-masing. Roh tanya roh-roh kita, seperti yang Allah sebut dalam ayat 172 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Wahai para roh, adakah aku ini Tuhan kamu? Maka para roh kita menjawab, bala, betul ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Syahidna, kami saksikan. Ini berarti roh kenal Allah, sebenar-benar kenal. Tapi apabila roh dimasukkan ke dalam tubuh, semasa kita di dalam kandungan ibu berusia 120 hari, maka roh mulai saat itu sudah tak kenal Allah, kehilangan Allah. Dan karena itulah setengah ulama menegaskan seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya menangis disebabkan roh bayi itu kehilangan Allah. Sampailah kalau seorang itu tidak berusaha mengenal Allah, sampailah mati, dia dalam keadaan tidak mengenal Allah. Apabila seseorang manusia berjaya mengenal Allah dalam hidupnya, berarti dia telah kembali kepada Allah dan dia telah menemui Tuhannya Allah. Karena itu kembali kepada Allah tidaklah perlu kita mati. Dah mati dibangkitkan semasa hari kiamat. Kemudian kita diletakkan di surga. Bukanlah ketika itu baru kita menemui Allah. Kita menemui Allah ialah semasa kita hidup sekarang ini. Yaitu apabila kita berusaha mengenal Allah dan berjaya mengenal Allah, sebenar-benar kenal. Dan kejayaan seseorang yang beriman dalam usaha mereka mengenal Allah banyak tingkat-tingkatnya. Ada yang sedikit saja kenalnya pada Allah, samar-samar. Tetapi para ulama memberi panduan kepada kita, sesiapa yang tidak guna akal, dia tak akan kenal Allah. Sesiapa yang guna akal, maka dia akan berjaya mengenal Allah. Tapi di peringkat akal, itulah di peringkat ilmu. Kejayaan seseorang yang benar-benar mengenal Allah ialah mengenal Allah dengan hati. Sesiapa yang berjaya meningkatkan usahanya mengenal Allah daripada akal, ditingkatkan ke hati, maka bila hati dapat mengenal Allah,
itu berarti dia sudah kembali kepada Allah dan dia sudah menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam usaha kita mengenal Allah, karena ditakuti maut akan meragut nyawa kita terlebih dahulu sebelum kita kenal Allah. Bila kita tak kenal Allah, mati dalam keadaan tak kenal Allah, maka kita tak sampailah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah ada menjelaskan orang-orang yang beriman, yang berjaya dalam hidupnya mengenal dan kembali kepada Allah semasa hidup. Mereka ini digelarkan oleh Allah dengan gelaran As-sabiqun al-awwalun huwal As-sabiqun al-awwalun As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Digelarkan oleh Allah dengan gelaran muqarrabun. Golongan muqarrabun itu ialah golongan orang-orang yang beriman, yang berjaya mengenal Allah sebenar-benar kenal, sehingga mereka digelarkan dengan gelaran muqarrabun. Dan di dalam ayat tersebut Allah jelaskan kaedah amalan yang bila kita amalkan, kita akan berjaya kembali kepada Allah, menemui Allah. Lalu kita digelarkan oleh Allah dengan gelaran muqarrabun. Amalan tersebut terkandung dalam firman Allah, As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kalimat as-sabiqun telah ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah. Apabila sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man al-muqarrabun? Siapa dia al-muqarrabun? Siapa dia al-muqarrabun, ya Rasulullah? Dan siapa dia as-sabiqun, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah kata, as-sabiqun ialah lelaki dan perempuan yang beriman, yang membanyakkan zikir. Jadi kerana itu tuan-tuan, kalau kita mau berjaya mengenal Allah sebenar-benar kenal, sesudah kita mengenal Allah dengan menggunakan akal, mestilah kita mengenal Allah dengan menggunakan hati. Dan mengenal Allah dengan menggunakan hati ini mestilah melalui amalan zikir, sehingga kita layak disebut sebagai as-sabiqun. Karena as-sabiqun itu ialah orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, yang membanyakkan zikir. Jadi apabila kita membanyakkan zikir, lama-kelamaan kita akan berjaya mengenal Allah sebenar-benar kenal. Dan dengan itu kita dah berjaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang banyakkan zikir dan terus berzikir, akhirnya sampai ke satu tahap di akhir perjalanan zikir itu, Allah akan rasakan
pada roh orang yang berzikir itu, pengalaman roh sebelum dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau roh sebelum dimasukkan di dalam tubuh kenal Allah, bila Allah bertanya, alastu bi rabbikum, dijawab oleh roh, bala, syahidna, betul ya Allah, engkaulah Tuhan kami saksikan. Maka apabila seorang yang terus berzikir sampai tahap yang sepatutnya, roh orang yang berzikir itu akan dapat merasai semula pengalaman rohnya itu sebelum dimasukkan ke dalam tubuh. Inilah yang diistilahkan dalam ilmu tasawuf musyahadah terhadap Allah. Jadi bila seorang mukmin yang terus berzikir dikurniakan oleh Allah musyahadah terhadap Allah, maka berarti roh orang tersebut telah berjaya kembali mengenal Allah seperti dulu sebelum dimasukkan ke dalam tubuh. Dan dengan itu maka roh orang tersebut telah pun menemui Allah, berjaya kembali kepada Allah, berjaya menemui Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah apabila orang yang berzikir betul-betul hati roh mutmainnah, maka Allah sebutkan dalam ayat 27 hingga 30 suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai ruh, wahai jiwa, wahai hati yang mutmainnah, karena sentiasa berzikir dan tafakur sampai tahap yang sepatutnya. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu pada Tuhan kamu. Kembalilah kamu kenal musyahadah terhadap Tuhan kamu Allah dalam keadaan redha dan diredai, karena roh telah bersih daripada kekotoran dosa lahir dan batin. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan para hamba-hambaku yang telah mengenal aku dan sampai kepadaku. Fadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku, yaitu dua surga, jannatul ajilah ketika di dunia, wa jannatul ajilah, yaitu di akhirat nanti. Di dunia adalah surga karena telah berjaya mengenal Allah, musyahadah terhadap Allah. Itulah puncak kebahagiaan hidup manusia di dunia, yang dikatakan surga dunia, yaitu apabila roh berjaya mengenal Allah, menghadap Allah seperti dahulu. Alastu bi rabbikum, qalu bala, syahidna. Dan surga yang di akhirat ialah orang tersebut menjadi orang yang hampir kepada Allah. Maka mereka dapat melihat zat Allah dengan mata kepala. Mungkin kita semua tak faham. Di luar daripada pengetahuan kita, ilmu kita, apakah nikmat nombor satu di akhirat? Jawapannya, nikmat nombor satu di akhirat ialah apabila Allah kurniakan pada golongan muqarrabun melihat zat Allah dengan kedua-dua mata kepala. Itulah
nikmat nomor satu di akhirat itulah jannatul ajilah, surga yang akan datang di akhirat, yaitu melihat zat Allah dengan kedua mata. Karena itulah maka ada ulama tasawuf yang berdoa, ya Allah, aku beribadat bukan mau surgamu, bukan mau kesenangan-kesenangan di surga, dan bukan karena takut neraka. Aku beribadat pada Engkau semata-mata karena aku mahukan Engkau, ya Allah. Itulah yang dimaksudkan melihat Allah dengan pandangan mata kepala di akhirat. Itulah jannatul ajilah, surga yang akan datang, nikmat nomor satu di akhirat. Yang ini memang tidak terbayang, tidak terlintas, susah nak diimankan oleh kita semua, karena kita sudah hidup ya tenggelam dalam nikmat hidup seperti yang kita lalui. Jadi susah kita nak terima nikmat nomor satu di akhirat, memandang zat Allah dengan mata kepala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'uduka adyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa alana wa buyutana wa kulla syai'in a'taitana ya rabbal alamin. Allah ja'alna wa yuwaffiqana bika wa amarika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'anin wa dhibagi wa syarik innaka ala kulli syai'in qadir. Allah tub alaina bil afiyah wa salama wa sihah wa ala abidika fi barika bahrika jawika min umati Muhammadin ajma'in. Allahumma ja'alna min syarri ma qadaita wa salimin. Allah ja'alna min syarri ma qadaita salimin. Allah ja'alna min syarri ma qadaita salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.